Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Rizkina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai konflik antar individu, yang mana konflik ini menjelaskan mengenai fenomena sibling rivalry. Materi yang akan dibahas yaitu pertama, definisi dari sibling rivalry, yang kedua penyebab dari sibling rivalry, yang ketiga dampak dari sibling rivalry, yang keempat aktor yang terlibat dan jumlah korban, yang kelima upaya penyelesaian. Selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi dari sibling rivalry, yang mana sibling rivalry ini muncul karena adanya rasa kurang kasih sayang serta perhatian dari orang tuanya, yang mana karena itu dapat menimbulkan sifat kecemburuan dan kebencian terhadap sesama saudara kandungnya. Menurut Safer, sibling rivalry adalah suatu kompetisi, kecemburuan, dan kebencian antara saudara kandung yang sering muncul saat hadirnya saudara yang lebih muda. Kemudian, menurut Putri dan Hendrianti, sibling rivalry terjadi karena seseorang takut kehilangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, sehingga menimbulkan berbagai pertentangan dan akibatnya dapat membahayakan bagi penyesuaian pribadi dan sosial seorang anak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penyebab sibling rivalry. Penyebab dari sibling rivalry ini yaitu awalnya muncul karena adanya rasa kurang kasih sayang serta perhatian dari orang tuanya, yang itu dapat memicu rasa cemburu antara adik kandung serta sama saudara kandungnya. Maka dari itu dapat menimbulkan perselisihan atau kompetisi yang terjadi antara saudara kandung. Misalnya seperti kompetisi antara adik dan kakak yang terjadi karena sebab masing-masing dari mereka takut akan kehilangan kasih sayang dan perhatian dari orang tua mereka, sehingga menimbulkan berbagai tipe pertentangan atau perselisihan antara saudara kandung, dan dampak dari itu bisa membahayakan bagi penyesuaian pribadi dan sosial seseorang. Sibling rivalry ini juga bisa terjadi apabila jarak kelahiran antara sesama saudara kandung terlalu dekat, yakni berumur 2 hingga 4 tahun. Sebab pada umur tersebut, seorang anak masih perlu kasih sayang serta perhatian lebih dari orang tuanya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dampak dari sibling rivalry. Dampak dari sibling rivalry ini yaitu ada 3 dampak. Yang pertama dampak bagi diri sendiri, yang kedua dampak antara saudara kandung, yang ketiga dampak bagi orang lain. Dampak bagi diri sendiri ialah adanya tingkah laku regresi, yang mana maksudnya seseorang yang memiliki sifat kekanak-kanakan atau tingkah laku yang tidak pantas dengan umurnya, yang mengakibatkan seorang anak tersebut tidak dapat mandiri, malahan tidak dapat memutuskan apa yang semestinya dikerjakan dan apa yang diinginkan oleh mereka sendiri, dan mereka tidak dapat memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kemudian dampak antara saudara kandung adalah adanya sifat agresif, yang mana dari antara mereka tak berharap saling mengalah dan tak berharap berbagi, tak berharap membantu sama saudara, melainkan lebih sering mengadukan saudaranya kepada orang tuanya. Lazimnya, akibat dari itu menimbulkan perilaku yang tak bagus seperti memukul, menendang, menampar, mencakar, serta memaki sama saudara kandungnya. Yang ketiga, dampak bagi orang lain adalah bila pola relasi antar saudara kandung sedang tidak bagus atau terjadi konflik dalam keluarganya, maka itu akan membawa dampak di pola relasi sosial di luar rumah mereka, seperti menampakkan perilaku buruk pada orang-orang terdekat mereka, misalnya seperti kepada saudara sepupunya, asisten, serta gurunya di sekolah. Perilaku buruk tersebut demikian menimbulkan dampak yang negatif, yang mana dari itu seorang anak berperilaku negatif seperti mencaci, menampar, serta mencakar, dan dari sebab itu mereka tidak memiliki teman baik. Kemudian aktor dan jumlah korban yang terlibat dalam konflik antar individu ini. Terdapat 2 macam konflik, yaitu pertama ada konflik ringan dan yang kedua ada konflik berat. Konflik ringan ini contohnya seperti
beberapa kasus ringan yang terjadi antara kakak dan adik, yaitu seperti berebut mainan, cemburu akan kasih sayang orang tuanya, merasa terbedakan oleh orang tuanya, serta bertengkar karena sesuatu barang. Aktor yang terlibat dalam kasus ringan ini yaitu orang tua dan anak. Korbannya adalah anak atau sesama saudara kandungnya. Kemudian pada kasus berat yaitu terjadinya perselisihan antara seorang adik dan kakaknya karena masalah harta warisan. Dalam konflik berat ini, saya mengangkat satu kasus yaitu adik bacok kakaknya karena masalah tanah warisan. Konflik ini terjadi akibat dari perselisihan soal warisan dan menurut keterangan dari kepolisian bahwa sang adik berinisial SA mengaku tidak mendapatkan hasil dari penjualan tanah warisan keluarga yang dilakukan oleh sang korban atau sang kakaknya. Perselisihan karena perebutan warisan antara adik kakak ini justru membuat tersangka yang kesal kemudian mendatangi rumah korban dan terjadi perdebatan antara keduanya hingga berakhir kekerasan dengan pembancokan yang dialami korban di bagian kepala. Kemudian, pihak kepolisian menetapkan hukuman kepada tersangka yang berinisial SA yang dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka berat. Ancaman hukumannya adalah 5 tahun penjara. Kemudian, upaya penyelesaian dalam konflik antar individu ini yaitu terdapat 2 upaya penyelesaian. Pertama dengan cara mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak tertentu. Kelemahan dari proses mediasi adalah waktu yang dibutuhkan sangat lama. Karenanya harus mempertemukan kedua pihak dan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, dan dari pertentangan-pertentangan tersebut harus dirumuskan sebuah kesepakatan. Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikir yang individu, tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama. Yang kedua, dengan cara arbitrase, yang dimana tersangka dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka berat, dan ancaman hukumannya adalah 5 tahun penjara. Maka penyelesaian konflik pun menggunakan metode arbitrase, yaitu adanya keputusan dari pihak ketiga. Selanjutnya, kesimpulan dari paparan materi yang saya sampaikan tadi mengenai sibling rivalry yaitu konflik antar individu atau yang sering kita ketahui sebagai pertentangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau suatu masalah yang tidak pernah terlepas dari aktivitas atau kegiatan manusia. Dan suatu fenomena yang terkait dengan konflik antar individu ini yaitu sibling rivalry, yang mana sibling rivalry ini adalah suatu perselisihan antara saudara kandung yang muncul karena adanya sifat kecemburuan dan kebencian antara sesama saudara kandung, dan itu juga muncul karena adanya rasa kurang kasih sayang atau perhatian dari orang tua mereka, yang mana mereka merasa dibeda-bedakan. Upaya untuk menyelesaikan konflik ini yaitu dengan cara mediasi dan arbitrase, dan juga dengan cara memberi edukasi kepada para orang tua untuk menyelesaikan masalah konflik ini apabila terjadi di keluarga mereka. Orang tua tidak boleh membeda-bedakan anak meski orang tua tidak tahu bahwa anak merasa dibeda-bedakan. Maka itu, orang tua harus memberi kasih sayang dan perhatian lebih kepada anak mereka, dan jangan sampai konflik ini bersifat berkepanjangan. Sekian pemaparan materi mengenai sibling rivalry dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.